Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang sangat baik dan luar biasa untuk orang semua. Jumpa kembali dengan Inci Vina di pembahasan Bina Anak pelajaran 14 yang berjudul Kisah Yesus saat berdoa. Dan pembacaannya dari orang balik ulang, orang baca ulang Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Tapi ada sebelum itu Inci mau sapa dulu Inci pe anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yesus, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan ada diberkati Tuhan. Aduh, sudah terasa Kang dalam pemaknaan minggu-minggu sengsara. Dan terang masuki minggu sengsara kelima. Ada berkati Tuhan. Ya, sebelum mulai terlebih dahulu terang mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak kecilmu, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau menjaga, memelihara, bahkan Engkau memberkati kami melewati hari-hari hidup kami. Ada firman Tuhan yang akan kami dengar, kami baca, bahkan kami renungkan. Biarlah Tuhan Yesus hikmatnya daripadamu Tuhan, Kau taruhkan bagi kami. Sehingga pembacaan ini tidak sia-sia tetapi makan tempat dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba kecilmu siap mendengar. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada di tim dekat Tuhan. Mari kita baca bersama Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, dia tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan kita yang disebut berbahagia torang semua jika torang baca firman Tuhan, torang dengar firman Tuhan, kong torang lakukan di setiap kehidupan torang. Toh? Iya. Shalom adik-adik, damai di hati. Nah, sebelum Inci masuk dalam cerita, Inci mau tanya dulu. Nah, kalau adik-adik sedang bermain ada itu, iya, tiba-tiba ada teman yang pukul 4 orang, toh
Coba tabang katu dan dia. Aduh, pokoknya dia ejek, dia hina, pokoknya tadi iya dia maki-maki betul. Coba temenin dia. Dia itu beloto dia itu tidak usah. Ada anak-anak yang so hina begitu. Di sini Inci mau tanya. Apa yang dilakukan adik-adik? Mau balas atau mau apa? Sabar. Aduh, biar juga sih, karena dulu tidak tahu apa yang mereka berbuat. Atau adik-adik mau balas caci maki, mau balas kata-kata buruk patut petamang. Tentunya ada di sini diajarkan Tuhan Yesus berdoa, aku bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, begitu juga cerita orang pagi hari ini, yaitu binaan pelajaran 14 dengan judul Kisah Yesus saat berdoa. Kalau minggu lalu orang so belajar tentang Yesus dimuliakan di atas gunung, toh? Ya orang so belajar berarti Tuhan Yesus dijunjung tinggi di atas gunung. Dan adik-adik yang datang waktu itu adalah Elia dan Musa. Dan ini adalah nubuatan yang harus digenapi Tuhan Yesus pada waktu penderitaannya yang akan terjadi di Yerusalem. Dan adik-adik, orang belajar bahwa yang dipilih Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Yesus. Seperti suara yang keluar melalui awan itu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, berarti Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menggenapi semua rancangan Allah. Nah, adik-adik, sekarang orang mau belajar bagaimana cerita yang sudah turun baca tadi, yang sudah turun dengar tadi, yang berjudul Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, sementara orang berjalan, adik-adik, ketika orang sampai di tempat tengkorak, orang bilang kok itu juta, tempat tengkorak, ya, adik-adik, orang salibkan Tuhan Yesus di situ bersama dengan dua penjahat, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Nah, adik-adik, kata pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus apa nih? Yaitu merupakan doa Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bilang itu adik-adik. Kata pertama pada waktu ia disalib adik-adik. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah, setelah itu adik-adik, orang apa? Orang bagi-bagikan Tuhan Yesus baju tuh, orang buang undi. Nah, sementara itu di situ ada banyak orang, orang cuma dari dia. Dan di pemimpin agama Yahudi, orang ejek pada Tuhan Yesus, orang mengejek begini. Orang lain dia selamatkan, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau memang dia Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, ini pemimpin agama Yahudi ada yang mengejek dia. Bukan orang lain kan? Iya, dia selamatkan. Dia biar tuh dia kok Mesias, dia kasih selamatkan dipilih sendiri. Dia kok orang yang dipilih Allah. Nah, adik juga selain ini pemimpin agama Yahudi, ini prajurit tadi sambil mengunjukkan anggur asam kepada Tuhan Yesus. Ini prajurit mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Dorang bilang begini adik, kalau memang dia raja orang Yahudi, biarlah dia selamatkan di diri. Nah adik, itu anggur asam itu ya merupakan penghinaan. Karena seorang raja boleh minum anggur asam. Itu anggur asam rupa sama dengan prajurit. Yang prajurit yang boleh minum, tetapi bagi seorang raja itu merupakan suatu penghinaan. Karena dorang ada unjukan apa? Anggur asam ada di dan juga di atas kepala Tuhan Yesus ada tertulis, inilah raja orang Yahudi. Pokoknya ada dorang ejek, dorang olok, pokoknya dorang hina. Tiba-tiba itu salah seorang penjahat ada berkata, hei, bukankah anak Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia menghujat Tuhan Yesus. Dia bicara dengan kata-kata yang tidak sopan adik. Dia bilang begini, bukankah anak Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Adik-adik, ini penjahat yang satu bilang begini, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Turang dua ada terima hukuman selayaknya, setimpal dengan ternupa perbuatan.
Tetapi kasihan, dia ini orang yang apa? Tidak bersalah. Tuh firman tuh mengatakan begini, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Nah, makanya itu penjahat tuh bilang, ngananya takut, juga tidak takut kepada Allah. Ngana bilang begitu, kalau orang dua pas, setimpal dan tumbuh perbuatan. Tetapi kasihan dia ini, orangnya tidak bersalah. Ya, apa Tuhan Yesus adikku dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Nah, Tuhan Yesus langsung bilang aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, nah, adik-adik orang tarik pelajaran. Nah, di sini pada waktu Tuhan Yesus disalib, adik-adik, kata pertama yang dia ucapkan dari melewati beberapa peristiwa, Tuhan Yesus cuma bilang apa dalam doa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, berarti di sini ada orang mesti belajar, orang mesti apa? Mengampuni. Orang mesti belajar, mesti lepas pengampunan, karena Tuhan Yesus tahu betapa orang sulit sekali mau mengampuni orang yang bersalah pada orang, apalagi yang benci pada orang. Orang sulit sekali mengampuni. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya kata pertama itu, doa pertama yang diucapkan Tuhan Yesus, ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu orang mesti belajar, karena Tuhan Yesus sudah tahu orang sulit untuk mengampuni. Apalagi orang susah hati sekali, orang beke, orang fitnah, orang hina, orang maki-maki pada orang susah hati sekali. Aduh, nyanak mungkin orang mengampuni. Tuhan Yesus tahu ada di sekitar kita, tentu tuh orang-orang sampai orang tahu orang kehidupan. Makanya orang apa suka hakimi pada orang. Nah, itu orang mengampuni. Nah, Tuhan Yesus tahu ada sering kali orang apa mau jungkir balikan tuh kebenaran. Jadi ada orangnya mungkin mau apa? Mau mengampuni. Sering kali karena kepentingan ya orang selalu mengesampingkan itu kebenaran. Makanya dalam orang kehidupan, kalau orang hidup dalam kebenaran, sering kali orang apa? Dihina, diremehkan, direndahkan, diejek, diolok, dicaci maki. Makanya Tuhan Yesus tahu itu. Makanya kata pertama yang Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, coba adik-adik tuh kalau orang so pukul, orang so bilang, so gara-gara, so ejek-ejek, adik-adik apa? Marah tuh tentunya, simpan apa? Dendam. Nah, orang sulit untuk mengampuni. Makanya itu Tuhan Yesus bilang tuh, pada waktu dia salib, Tuhan Yesus kasih ingat pada orang semua bahwa lepas pengampunan. Karena pengampunan itu adalah kasih yang dibuktikan lewat orang tindakan. Bukan sampai di mulut bukan sampai di bibir, orang bibir manis ini langkah bilang, oh sudah tahu ampuni pada dia. Tapi kalau betul nanda, dia jangan tahu ampuni. Nah, begitu manusia. Jadi iya, seringkali orang cuma senyum apa, menandakan orang so apa ampuni pada dia. Padahal orang hati masih kira kita akhirnya sakitnya. Orang juga begitu biasa begitu. Apalagi orang sulit melupakan kesalahan orang lain. Orang simpan tuh akar pahit, orang simpan tuh dendam. Makanya Tuhan Yesus bilang lepas pengampunan. Melalui cerita penyaliban Tuhan Yesus orang dapat belajar ada pengampunan. Iya, ada pertobatan dari penjahat ini yang menuju kepada pengampunan. Penjahat bilang begini, Yesus, ingatlah aku sewaktu engkau datang sebagai raja. Nah, langsung Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu penjahat
seakan-akan dia mengakui di kesalahan. Makanya dia bilang kalau Tuhan Yesus datang sebagai Raja, iya, ingat kata apa dia, berarti ada pengakuan tuh adik. Nah, di mana ada pengakuan, di situ ada pertobatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga, adik-adik. Yang penting ada kata pertobatan. Nah, di sini orang belajar melalui penyaliban Tuhan Yesus, orang belajar lepaskan pengampunan. Nah, melalui salib Yesus orang belajar juga ada pertobatan. Sini orang boleh lihat bahwa salib Yesus, adik-adik, iya, mengubah orang untuk hidup dalam kasih. Ya, kasih yang boleh lakukan apa? Semua itu ada di toh. Kalau orang melepas pengampunan, berarti ada kasih. Kasih yang bukan cuma di bibir, kasih yang bukan cuma pura-pura kasih, tetapi kasih yang sungguh. Itulah kasih Yesus yang rela mati di kayu salib. Ia menebus enci, menebus adik-adik, dan menebus orang semua. Nah, Encik bilang ada di salib Yesus, ada di mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Dan salib Tuhan Yesus ada di mengubah kesengsaraan menjadi keselamatan. Jadi ada di melalui Tuhan Yesus salib, Tuhan dapat belajar. Ternyata ada di salib Tuhan dapat mengubah orang untuk hidup dalam melepaskan pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Jadi orang lihat kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, cuma cahaya yang boleh mengusir kegelapan. Jadi orang belajar dari kebencian yang tidak dapat mengusir kebencian, tetapi kasih yang dapat melakukan itu. Kasih dapat mengusir kebencian. Nah, kasih siapa? Kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang nyata. Seperti itu Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kasih Yesus yang sungguh amat mulia, yang sungguh hina tetapi membawa kemuliaan, yang sungguh ada dalam sengsara tetapi membawa orang dalam keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Ingat adik-adik, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni lebih dulu terampi dosa, sehingga adik-adik dia rela mati di kayu salib, menebus dosa adik-adik, menebus dosa enci, dan menebus dosa orang semua. Jadi melalui salib, orang hidup dalam kasih yang tiada batas. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Bapa kami boleh memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tahu memaknai apa arti kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempraktekannya kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.